पैदा। Hai guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita series misteri Land of Tanabata mulai dari episode 8 sampai 10. Dalam 3 episode terakhir ini, Nanmaru berjuang untuk menghentikan Yuki yang kini dianggap sebagai ancaman bagi umat manusia maupun klan Masayori. Lantas seperti apa lika-liku perjuangan Nanmaru? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Setelah itu, pemerintah Tokyo menetapkan kemunculan kawah besar di tengah kota sebagai serangan teroris berskala besar. Sambil menyelidiki identitas pelaku yang masih misterius, pemerintah menganjurkan warga setempat untuk berdiam di rumah sampai situasinya menjadi aman. Di lain pihak, Nanmaru meyakini bahwa kawah tadi berasal dari serangan bola dimensi kedua dari Yuki. Pasca di serangan pertama, Yuki menghancurkan sebagian gedung pemerintahan Tokyo. Merasa Yuki adalah penyebab dari semua serangan ini, Nanmaru akhirnya bekerja sama dengan tim Emi untuk menghentikan Yuki. Dalam misi ini, Aki, teman satu komunitas Nanmaru, juga diizinkan untuk terlibat karena sebelumnya ia pernah berpengalaman membuntuti Yuki. Sebagai langkah pertama misi, tim Nanmaru menemui para warga kota Marukawa yang diwakili oleh Hayano. Sama halnya dengan tim Nanmaru, Hayano juga mengetahui bahwa Yuki melakukan serangannya untuk mengakhiri sebuah mimpi buruk. Namun Hayano menegaskan bahwa dirinya maupun para warga kota tidak mengetahui apa sebenarnya mimpi buruk yang dimaksud oleh Yuki. Karena terus didesak oleh Nanmaru, Hayano yang awalnya bersikap tertutup akhirnya mau bekerja sama untuk menghentikan Yuki. Guna membuktikan niat baiknya, Hayano berencana mempertemukan Nanmaru dengan Higashi yang merupakan paman buyut Sachiko. Di saat tim Nanmaru dalam perjalanan menemui Higashi, Yuki dan Takashi sudah terlebih dahulu menemui kakek itu. Melalui interaksi singkat mereka, Higashi bisa menyimpulkan bahwa Yuki sedang putus asa sehingga ia menjadi berani melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul pasukan bersenjata saat tim Yuki akan meninggalkan kediaman Higashi. Pasukan ini kemudian langsung menyerang lokasi hingga akhirnya Yuki dan Takashi harus bekerja sama untuk menyingkirkan mereka. Nah, usut punya usut, pasukan ini dipimpin oleh Masumoto yang merupakan tangan kanan sensei. Meskipun tim Yuki berhasil mengatasi serangan, pada akhirnya pasukan Masumoto berhasil menembak Higashi yang saat itu baru saja melakukan perlawanan. Setelah itu, tim Yuki terus menghadapi serangan pasukan Masumoto yang tiada habisnya. Dengan teknik bola dimensi mereka, tim Yuki mampu menguasai pertarungan. Lantas, di tengah situasi ini, Takashi terkena luka tembak yang cukup parah karena ia sempat lengah dan meremehkan musuh. Begitu situasinya sudah aman, Yuki langsung membawa Takashi melarikan diri ke area hutan di dekat kediaman Higashi. Merasa hidupnya tidak lama lagi, Takashi akhirnya meminta bantuan Yuki untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Sachiko. Di waktu bersamaan, tim Nanmaru akhirnya tiba di kediaman Higashi dengan perasaan cemas karena sebelumnya mereka mendengar banyak suara tembakan dari kejauhan. Selang beberapa menit, tim Nanmaru menemukan Higashi dalam kondisi akan segera tewas akibat luka tembak yang dideritanya. Lantas, mendekati kematiannya, Higashi sempat menyampaikan 2 pesan penting kepada tim Nanmaru.
Pesan yang pertama, Yuki telah memicu perang yang selama ini berusaha dihindari oleh klan Masayori. Dan lewat pesan yang terakhir, Higashi mengisyaratkan bahwa Yuki harus segera dihentikan demi masa depan klan Masayori. Setelahnya, Nanmaru menemani Sachiko dalam mencari Takashi. Pencarian ini kemudian mengantarkan mereka ke lokasi mayat Takashi yang saat itu telah ditinggalkan oleh Yuki. Nanmaru pun dikejutkan oleh reaksi Sachiko saat menemukan jasad Takashi. Sebab meski selama ini Sachiko bersikap dingin kepada Takashi, nyatanya ia tetap sangat terpukul oleh kematian kakaknya. Begitu situasinya sudah kembali kondusif, kepolisian akhirnya datang untuk menangani kasus penembakan yang menewaskan Higashi dan Takashi. Lantas saat tim Nanmaru meninggalkan TKP, nenek Sachiko yang bernama Taki tiba-tiba datang menemui mereka. Tanpa banyak basa-basi, Taki langsung membawa Nanmaru ke kediamannya untuk memberikannya perlindungan. Sesampainya di rumah Taki, Nanmaru ditemani oleh Sachiko yang membantu mengurus kebutuhannya. Di tengah perasaannya yang masih berduka, Sachiko membawa kabar baik bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai perusahaan penyedia kebutuhan rumah tangga. Memasuki waktu larut malam, Sachiko menemukan Nanmaru tidak bisa tidur karena bingung menghadapi situasi runyam saat ini. Menanggapi keresahan Nanmaru, Sachiko hanya memintanya untuk menjaga diri, mengingat belum lama ini terjadi serangan yang menewaskan dua pemilik kekuatan bola dimensi, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dan paman buyut Sachiko. Setelah itu, Nanmaru memutuskan untuk mengobrol dengan Sachiko lebih jauh agar ia bisa meringankan tekanan hati Sachiko atas kematian kakaknya. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba menggeledah rumah Taki. Selagi Taki mengalihkan perhatian polisi, Sachiko akhirnya membawa Nanmaru kabur dari sana secepatnya. Saat sudah berada di tempat yang aman, Sachiko memberitahu bahwa ia mendesak Nanmaru untuk melarikan diri karena ia takut Nanmaru akan ditangkap oleh polisi. Kekhawatiran Sachiko ini pun didasari oleh indikasi bahwa polisi mulai menganggap pemilik kekuatan bola dimensi sebagai penjahat berbahaya sejak aksi ekstrim Yuki di Tokyo. Pada malam harinya, tim Emi menyaksikan keributan antara warga Marukawa dan polisi. Rupanya keributan ini terjadi karena warga menolak memberikan keterangan soal Yuki yang kini sedang diburu oleh polisi dan Masumoto. Karena warga bersikap keras kepala, Masumoto akhirnya menembakkan senjata api sebagai peringatan agar mereka mau bersikap kooperatif. Di tengah situasi panas ini, Nanmaru tiba-tiba muncul dan berusaha memperbaiki keadaan. Sambil menunjukkan kekuatannya, Nanmaru berupaya mempengaruhi warga dengan cara halus agar mereka bisa menyadari bahwa Yuki adalah penjahat yang harus segera dihentikan. Meski warga sempat sangat menghormati Nanmaru karena garis keturunannya, namun nyatanya mereka tetap menentang upaya Nanmaru. Tak lama berselang, Profesor Masami akhirnya muncul setelah sekian lama menghilang. Dengan statusnya sebagai tokoh berpengaruh di kota Marukawa, Masami berhasil menertibkan warga. Di waktu bersamaan, Emi langsung jatuh pingsan begitu melihat penampilan asli Masami yang membuktikan bahwa ia sudah sering menggunakan kekuatan bola dimensi. Setelah itu, Masami berdiskusi dengan Masumoto dan polisi. Di momen ini, Masami ditemani oleh Nanmaru, Sachiko, dan warga kota Marukawa yang siap membantunya jika ada masalah yang tak terduga. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Masami akhirnya berhasil menjalin kesepakatan dengan Masumoto dan polisi. Nah, dalam kesepakatan ini, Masami berjanji akan membantu menangkap Yuki asalkan Masumoto dan polisi berhenti mengusik kota Marukawa. Setelah diskusi selesai, Nanmaru langsung menemui Emi yang saat itu sudah kembali sadar. Nanmaru kemudian memberitahu soal kesepakatan Masami dan Masumoto untuk menangkap Yuki. Selain itu, Nanmaru juga membawa kabar baik bahwa ia, Sachiko, dan tim Emi akan dibawa ke rumah Masami pada esok hari. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nanmaru dan teman-temannya tiba di rumah Masami.
Di awal pertemuan ini, Masami meminta maaf kepada Emi dan kedua asistennya karena sudah menghilang dari kehidupan mereka tanpa memberi kabar. Masami juga meminta maaf kepada Nanmaru dan Sachiko karena sudah merepotkan mereka terkait masalah menghilangnya Masami. Setelahnya, Masami memaparkan hasil penelitiannya terhadap Festival Tanabata yang sudah menjadi tradisi di kota Marukawa sejak zaman dahulu kala. Dalam pemaparan itu, Masami dibantu oleh Emi dan Tagaya yang turut menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, melalui penelitian ini, Masami akhirnya berhasil menguak fakta bahwa misi utama Yuki berhubungan dengan Gunung Marukami. Dalam pemaparan berikutnya, Masami memberikan penjelasan panjang lebar tentang sesosok alien yang dinamai Kasasagi. Jadi 1000 tahun yang lalu Kasasagi mendarat di puncak Gunung Marukami dan sejak saat itu alien ini melakukan kunjungan rutin. Nah, di setiap kunjungan Kasasagi, hasil panen selalu menjadi berlimpah ruah, sehingga penduduk desa akhirnya mengadakan festival Tanabata setiap tahun sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan untuk Kasasagi. Seiring berjalannya waktu, kunjungan ini pun membentuk ikatan antara Kasasagi dan warga dari desa Marukami yang di masa sekarang berubah menjadi kota Marukawa. Dari ikatan itu, Kasasagi pun akhirnya memberikan kekuatannya kepada warga, yang mana kekuatan yang dapat diwariskan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu bola dimensi dan mimpi suram. Di sisi lain, ikatan ini juga dimanfaatkan oleh Kasasagi untuk membelenggu warga desa. Akibat belenggu ini, secara turun-temurun warga memiliki naluri untuk selalu melindungi desa dari segala bentuk gangguan, dan juga mereka selalu memiliki keinginan untuk menemui Kasasagi. Karena suatu alasan, Kasasagi akhirnya tak pernah lagi mengunjungi desa Marukami, dan ia pun juga membiarkan warga terus terbelenggu oleh ikatannya sampai masa sekarang. Keesokan harinya, tim Nanmaru bersiaga di puncak Gunung Marukami karena Masami meyakini bahwa Yuki akan datang ke tempat itu untuk melakukan misinya. Lalu saat berdiskusi dengan Nanmaru, Masami meyakini bahwa Yuki memiliki misi untuk menghancurkan Gunung Marukami agar ia bisa memusnahkan belenggu Kasasagi yang sudah ratusan tahun mengganggu kehidupan warga Marukami alias Marukawa. Pada malam harinya, pasukan Masumoto datang ke puncak gunung dan menemui tim Nanmaru. Masumoto lalu menuding Masami bersama tim Nanmaru sedang berupaya membantu Yuki melarikan diri, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk bekerja sama menghentikan Yuki. Saat Masami berusaha meluruskan kesalahpahaman Masumoto, tiba-tiba saja seorang prajurit Masumoto menembak mati semua rekan setimnya. Prajurit ini akhirnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah Yuki yang sedang menyamar. Yuki lalu membunuh Masumoto usai ia mencurahkan kekesalannya terhadap kejahatan Masumoto yang telah menewaskan kakak dan paman buyut Sachiko. Setelah itu, Masami bertanya kenapa sebenarnya Yuki membunuh begitu banyak manusia jika tujuan utamanya hanya untuk menghancurkan Gunung Marukami. Yuki akhirnya mengakui bahwa ia melakukan hal itu sebagai bentuk pelampiasan emosi negatif warga Marukawa yang sudah menumpuk selama ratusan tahun akibat belenggu dari Kasasagi. Tak lama berselang, Yuki memperlihatkan bahwa sejak tadi ia diam-diam sudah menyiapkan bola dimensi raksasa di langit Gunung Marukami, sehingga ia tinggal menggerakkan bola itu ke arah puncak gunung saat ingin menghancurkannya. Di tengah situasi ini, Sachiko sebenarnya ingin ikut bunuh diri bersama Yuki karena sebelumnya Yuki meyakinkan bahwa aksi penghancuran Gunung Marukami bisa menjawab segala pertanyaan di balik mimpi suram yang mereka alami. Namun Nanmaru berusaha menyadarkan Sachiko bahwa di dunia ini masih banyak hal yang lebih penting daripada kekuatan bola dimensi, mimpi suram, sampai belenggu dari Kasasagi. Berkat nasihat dari Nanmaru, Sachiko akhirnya bisa kembali berpikir jernih sehingga ia pun batal mengikuti Yuki. Setelahnya, Yuki mulai menggerakkan bola dimensinya ke arah puncak Gunung Marukami guna mewujudkan ambisinya untuk menghancurkan gunung itu.
Melihat kejadian ini, tim Nanmaru akhirnya langsung berusaha melarikan diri secepat mungkin agar mereka tak terkena efek mematikan dari bola dimensi. Di puncak momen ini, tim Nanmaru berhasil menemukan tempat berlindung, sedangkan Yuki tewas dalam serangannya yang meninggalkan lubang besar pada puncak gunung. Beberapa waktu kemudian, dua asisten Emi yaitu Tagaya dan Sakuragi membicarakan soal kehidupan baru teman-teman mereka pasca kematian Yuki. Di sini terungkap bahwa Emi sekarang tinggal di desa dan akan segera menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan Aki, teman satu komunitas Nanmaru, berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai jurnalis lepas. Sakuragi juga menyinggung soal kehebatan warga Marukawa yang berhasil merekonstruksi puncak Gunung Marukami dalam waktu yang singkat. Obrolan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya mengungkapkan kondisi Nanmaru. Ternyata sekarang Nanmaru membuka pasar barter yang memungkinkan pengunjungnya untuk saling bertukar barang yang mereka inginkan. Nah, meskipun pasar ini tidak memberinya keuntungan finansial, Nanmaru tetap semangat mengelolanya karena pasar ini ia dirikan untuk mengurangi jumlah barang bekas yang dibuang ke tempat sampah. Yang menarik, benjolan pada dahi Nanmaru kini telah menghilang sepenuhnya karena ia sudah berhenti menggunakan kekuatan bola dimensi. Setelah itu, Nanmaru memanfaatkan waktu luangnya untuk menemui Sachiko. Momen ini pun memperlihatkan bahwa mereka bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita series misteri Land of Tanabata. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys.